Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai psikologi sufi di era perkembangan tasawuf akhlaki dengan anggota kami yaitu Aji Wibowo Pamungkas, Nur Adina Fatihah, dan Sahnika Firdaus. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas mengenai kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengetahuan sikap, mental, dan pendisiplinan tingkah laku untuk mencapai kebahagiaan yang optimal. Nah, manusia ini harus lebih dahulu mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, yang kalau dalam ilmu tasawuf itu ada tahalli, tahalli, dan tajalli, di mana tahalli ini pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, tahalli menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji, dan tajalli adalah terungkapnya nur bagi yang telah bersih. Nah, sehingga ketika manusia udah mempunyai 3 ini, itu manusia itu mampu menangkap cahaya ketuhanan. Nah, bisa juga dikatakan bahwa tasawuf akhlaki ini adalah pola tasawuf yang ajaran-ajarannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk aliran sufi, sunni, atau akhlaki ini justru cenderung menyorot tasawuf dari sudut moral dan amal syariat yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Tokoh-tokoh sufi akhlaki yang pertama yaitu Hasan al-Basri dengan nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan ibnu Abi al-Hasan. Pada saat ia pindah ke Basroh dan menetap di Basroh, ia melihat bahwa gaya hidup dan kehidupan masyarakat di sana itu telah banyak terpengaruh oleh duniawi, sehingga dia mengadakan gerakan-gerakan seperti pengajian misalnya salah satunya, dan gerakan-gerakan itulah yang membuat Hasan al-Basri menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Basroh. Dan di antara ajarannya yang terpenting itu ada zuhud, khauf, dan roja. Nah, dasar pendirian yang paling utama itu adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi, sehingga dia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Hasan al-Basri ini mengumpamakan dunia seperti ular, terasa mulus jika disentuh oleh tangan, tapi racunnya dapat mematikan. Nah, oleh karenanya dunia itu harus dijauhi dan kemegahan serta kenikmatan hidup duniawi itu harus ditolak. Prinsip yang keduanya itu khauf dan roja, dengan pengertiannya itu merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintah Allah. Menyadari kekurangan dalam mengabdi kepada Allah, timbullah rasa was-was dan takut, khawatir mendapat murka dari Allah. Nah, dengan adanya rasa takut ini menjadi motivasi bagi seseorang untuk mempertinggi kualitas dan kadar pengabdiannya kepada Allah dengan sikap roja atau pengharapan akan ampunan dan karunia-Nya. Nah, prinsip ajarannya ini tadi itu mengandung sikap kesiapan untuk melakukan mawas diri atau muhasabah supaya selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Dengan begitu, seseorang akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan segala macam perbuatan yang tidak baik. Tokoh yang kedua yaitu Al-Muhasibi. Beliau merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Al-Muhasibi ini menempuh jalan tasawuf karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya. Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketakwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, waro, dan meneladani Rasulullah. Ketika seseorang telah melaksanakan hal-hal sebelumnya, seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah berupa penyatuan antara fikih dan tasawuf. Ia akan meneladani Rasulullah dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ajaran-ajaran tasawuf yang diberikan oleh Al-Muhasibi ada ma'rifat serta khauf dan roja.
Yang pertama, pada ma'rifat, Al-Muhasibi menjelaskan beberapa tahapan ma'rifat. Yang pertama yaitu taat. Taat itu merupakan awal kecintaan kita terhadap Allah. Taat itu merupakan wujud konkret. Kecintaan terhadap Allah itu hanya bisa dibuktikan dengan jalan ketaatan, bukan dari sekedar ungkapan-ungkapan semata. Selanjutnya yaitu ketika aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati. Ini merupakan tahap selanjutnya. Dan tahap ketiga, Allah menyingkapkan hasanah-hasanah keilmuan dan keghaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap sebelumnya. Orang itu akan menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan oleh Allah. Dan tahap yang keempat itu fana yang menyebabkan baqo. Fana di sini adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah atau akhlak-akhlak yang tercela dan sebagainya, dan kemudian timbullah baqo, yaitu kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji dan sebagainya. Yang kedua dari ajaran-ajaran Al-Muhasibi yaitu khauf dan roja. Menurut beliau, khauf atau rasa takut dan roja atau pengharapan itu menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang dalam membersihkan jiwa. Ajaran tasawuf yang kedua dari Al-Muhasibi yaitu khauf dan roja, di mana khauf ini adalah rasa takut dan roja adalah pengharapan. Keduanya ini menempati posisi yang penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Menurutnya, pangkal waro itu adalah ketakwaan, pangkal dari ketakwaan adalah introspeksi diri, pangkal dari introspeksi diri itu adalah khauf dan roja. Pangkal khauf dan roja adalah pengetahuan tentang janji dan ancaman Allah, sedangkan pangkal dari pengetahuan tentang janji dan ancaman Allah itu tadi adalah perenungan. Khauf dan roja ini dapat dilakukan dengan sempurna hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Qushairi dengan ajaran-ajaran tasawuf yang pertama yaitu mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus-Sunnah. Yang kedua, kesehatan batin yang berawal dari ketika Al-Qushairi mengecam keras para sufi pada masa itu, karena para sufi itu gemar mempergunakan pakaian orang miskin, sementara tindakan mereka pada saat yang sama itu bertentangan dengan pakaian yang mereka gunakan. Lalu dengan begitu Al-Qushairi menekankan bahwa kesehatan batin dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih penting ketimbang pakaian lahiriah. Lalu yang ketiga, penyimpangan para sufi. Al-Qushairi menemukan suatu penyimpangan lain pada abad ke-5 Hijriah. Pada waktu itu kebanyakan para sufi yang menempuh jalan kebenaran dari kelompok tersebut udah gak ada. Kayak zaman yang baik tuh udah berakhir di kelompok ini. Udah gak ada lagi generasi yang mau mengikuti perjalanan dan kehidupan para sufi. Terus kerendah hatian dan kesederhanaan hidup itu sudah punah, ketamaan justru semakin menggelora. Lalu hilangnya kehormatan agama dari kolbu. Sudah sedikit orang-orang yang berpegang teguh pada agama. Banyak orang justru menolak membedakan masalah halal dan haram. Mereka justru meninggalkan sikap menghormati orang lain dan membuang jauh rasa malu. Bahkan mereka juga menganggap enteng permasalahan ibadah, melecehkan puasa dan sholat, dan terbuai dalam medan kemabukan, serta mereka juga jatuh dalam pelukan nafsu syahwat dan sudah tidak peduli sekalipun melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Menurutnya, tasawuf pada masanya ini mulai menyimpang dari perkembangannya yang pertama, baik dari segi akidah atau dari segi moral dan tingkah laku. Tokoh yang keempat yaitu Al-Ghazali. Menurutnya, jalan menuju tasawuf baru bisa dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kolbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah dan berhias dengan selalu mengingat Allah. Al-Ghazali ini menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan jiwa sehingga sampai pada ma'rifat yang membantu menciptakan sa'adah atau kebahagiaan. Yang pertama, ma'rifat. Menurutnya, ma'rifat itu adalah mengetahui rahasia Allah
dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Alat untuk memperoleh makrifat ini bersandar pada sihir, qalb, dan ruh. Qalb ini dapat mengetahui hakikat segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, qalb dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Dengan sihir, qalb dan ruh yang telah suci dan kosong, tidak berisi apapun. Yang kedua yaitu as-sa'adah. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika melihat Allah. Ia menjelaskan bahwa as-sa'adah atau kebahagiaan itu sesuai dengan watak, sedangkan watak itu sesuai dengan ciptaannya. Kenikmatan qalb sebagai alat untuk memperoleh makrifat itu terletak ketika melihat Allah. Nah, kenikmatan dunia yang bergantung pada nafsu itu akan hilang setelah manusia mati, sedangkan kenikmatan melihat Tuhan yang bergantung pada qalb tidak akan hilang walaupun manusia sudah mati. Sebab qalb ketika manusia mati, qalb tidak ikut mati, justru kenikmatannya bertambah karena dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya terang. Baiklah, yang selanjutnya adalah peta perilaku sufi akhlaki. Untuk pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa tasawuf akhlaki itu. Jadi di dalam tasawuf akhlaki itu orientasinya mengarah pada perbaikan akhlak. Jadi mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah dengan metode-metode yang telah ditentukan. Nah, tasawuf akhlaki ini mengikatkan diri dengan Al-Quran dan hadis yang kemudian diinterpretasikan atau kembali diistihadkan dengan metode-metode yang baru sesuai mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan begitu tasawuf akhlaki ini bisa dikatakan sebagai tasawuf yang moderat karena berada di tengah-tengah antara dua madhab tasawuf lainnya, yaitu tasawuf falsafi yang biasanya cenderung bebas dan madhab tasawuf salafi yang cenderung kaku. Nah, tasawuf akhlaki ini juga dikenal dengan istilah tasawuf sunni atau tasawuf yang berusaha untuk melanjutkan akhlak mulia dari dalam diri sufi dan menjauhkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, kita mengetahui apa saja 4 aspek kejiwaan dalam diri manusia yang diyakini oleh ajaran tasawuf akhlaki. Aspek-aspek tersebut adalah al-aql atau akal, ar-ruh, nyawa atau jiwa atau isi manusia, al-qalb yaitu hati, dan an-nafs atau hawa nafsu. Jadi dalam tasawuf akhlaki itu aspek yang paling akan dikembangkan adalah aspek yang memiliki potensi untuk menjadikan manusia yang lebih baik, yaitu al-aql dan al-qalb. Jadi dengan al-aql kita berpikir menggunakan akal pikiran kita untuk memilih atau memilah hal yang baik dan hal yang buruk, dan juga al-qalb. Nah, sedangkan an-nafs itu ada tingkatannya untuk menjadikan manusia memiliki akhlak yang baik atau buruk. An-nafs itu bisa menjerumuskan manusia ke dalam kenikmatan duniawi. Namun jika seorang manusia menahan hawa nafsunya tersebut, maka akan terlindungi dari keserakahan dan kehancuran moral. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah nafsu al-ammarah, nafsu al-lawamah, dan nafsu al-mutmainnah. Nah, yang pertama nafsu al-ammarah. Nafsu ini adalah nafsu yang suka menuruh kepada keburukan, memiliki sifat yang buruk sehingga akan cenderung melakukan hal yang buruk. Sedangkan nafsu al-lawamah adalah diri yang menyesal. Jadi dalam sifat ini manusia menyesal atas diri sendiri karena kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas perbuatan buruk yang dilakukan. Kemudian ada nafsu al-mutmainnah. Yang ini adalah jiwa yang memperoleh ketenangan. Jadi dia tidak sama sekali menyesal dan ia sudah berbuat cukup baik untuk merasakan ketenangan dan ridho dari Tuhannya. Jiwanya merasa tentram karena senantiasa mengingat Allah dan rindu untuk bertemu dengannya. Seperti yang ada dalam firman Allah dalam Qiyas Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Lalu masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi di dalam ajaran tasawuf akhlaki ini ada suatu keyakinan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah berhasil mengendalikan diri dari nafsu. Jika hanya
mengandalkan dari diri sendiri dan hanya dari aspek lahiriah saja. Namun, seseorang juga harus mengoptimalkan dengan latihan-latihan kerohanian dan pengendalian hawa nafsu demi pembersihan jiwa di hadapan Allah. Nah, latihan rohani yang biasa dikenal dalam tasawuf ahlaki ini adalah pendidikan 3T, yaitu takholli, tahalli, dan tajalli. Oke, kita langsung saja bahas. Yang pertama adalah takholli. Takholli adalah melepaskan diri dari kenikmatan dan kesenangan duniawi. Jadi, untuk dapat memaksimalkan usaha kita untuk bertakholli, kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan berikhtiar dalam melawan hawa nafsu. Jadi, biasanya untuk melakukan ini tuh digunakan konsep berzuhud atau anti dunia. Jadi salah satu strategi untuk diterapkan dengan menanamkan rasa benci kepada kehidupan dunia serta mematikan hawa nafsu. Nah, ada beberapa kelompok sufi yang berpendapat bahwa rasa benci terhadap dunia itu cukup sekedarnya dan tidak sampai melupakan tujuan hidup dan meninggalkan seluruhnya. Namun juga ada garis ekstrim yang berkeyakinan bahwa kehidupan dunia adalah benar-benar seperti racun pembunuh, sehingga dunia diartikan sebagai penghalang dari jalan menuju cita-cita kebahagiaan akhirat, sehingga nafsu duniawi menurut garis ekstrim ini harus benar-benar dimatikan dari diri manusia. Kemudian yang kedua adalah tahalli. Tahalli adalah menghiasi diri dengan kebaikan dan kebajikan, melakukan segala perintah agama baik yang sudah menjadi syariat maupun sunnah-sunnah Nabi. Nah, setelah tadi melakukan takholli atau membersihkan diri dari sifat dan sikap mental yang buruk, jiwa itu kembali diisi dengan kebaikan dan sifat-sifat yang baik, sehingga akan mempercantik akhlak dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan makhluknya. Nah, jika seseorang telah sampai pada takholli dan tahalli, maka seseorang telah dapat disebut sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani. Orang yang mampu menerapkan ini dalam kehidupannya sehari-hari dan telah sampai pada rasa ikhlas untuk beribadah kepada Allah, ikhlas untuk berbakti pada agama, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan semua itu kembali diniatkan sebagai ibadah dengan mengharap ridho Allah nanti, maka manusia itu akan mendapatkan sesuatu yang namanya tajalli. Nah, tajalli ini adalah terungkapnya cahaya hati untuk seorang mukmin. Jadi setelah semua yang menutup dan melekat dalam sifat-sifat kemanusiaannya itu terbuka, nah, nanti maka jiwanya akan memancarkan cahaya. Jadi sufi dalam tasawuf ahlaki ini mempercayai bahwa seseorang ini akan memperoleh pancaran cahaya ilahiyah atau nur ilahiyah dengan proses takholli dan tahalli, dengan terus berzikir. Jadi metodenya itu berzikir kepada Allah dan menghindari segala sesuatu yang menyebabkan lupa kepadanya. Nah, itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh para calon sufi. Nah, seluruh jiwa diniatkan untuk memperoleh tajalli, untuk memperoleh pancaran nur ilahi. Apabila Tuhan telah memberi anugerah nurnya, maka akan berlimpah ruahlah rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya. Baiklah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai psikologis kesufian ahlaki. Nah, tadi kita membicarakan bahwa tasawuf ahlaki itu kan menekankan kepada perbaikan akhlak ya. Nah, untuk selanjutnya kita mengetahui dulu apa makna dari akhlak. Dari segi bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari huluk. Huluk berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, sedangkan secara istilah, akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola, sikap, dan tindakan manusia di muka bumi. Nah, sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam, yang mana ajaran itu beserta Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, dan ijtihad itu sebagai metode berpikir untuk merumuskan atau untuk berijtihad setelah mendapatkan sumber-sumbernya dari Al-Quran dan hadis tadi itu. Nah, akhlak ini menjadi sebuah esensi utama, tidak hanya dalam tasawuf ahlaki tentu saja, namun bahkan dari agama Islam itu sendiri. Jadi akhlak itu menjadi tolak ukur baik atau buruknya hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya, atau bahkan dengan dirinya sendiri. Nah, di luar istilah akhlak, secara umum kita juga mengenal apa yang disebut sebagai moral. Nah, dalam ilmu psikologi modern, teori moral itu dikembangkan oleh Kohlberg 1987 dan Rest 1998. Nah,
Pertimbangan moral Kohlberg ini didasarkan pada konsep keadilan. Jadi, sifat moral itu otonom, ditentukan oleh perkembangan kognitif individu. Jadi, tergantung kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga ketika manusia berhasil membuat pertimbangan moral, hal tersebut akan menggantikan atau menggabungkan struktur-struktur moral sebelumnya agar berfungsi lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi moral itu bisa berubah-berubah sesuai zamannya, sesuai waktunya, sesuai orangnya. Itu menurut psikologi modern. Nah, sedangkan dalam Islam, pertimbangan moral melibatkan persoalan ijtihad yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Jadi kita pasti memiliki syariat Islam yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kan tentu saja akan ada kasus-kasus baru atau sesuatu baru sesuai perkembangan zaman dan bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, maka untuk menentukan apakah itu baik atau buruk secara moral dalam Islam, nah itu dilakukan dengan ijtihad. Nah, jadi ijtihad ini suatu pertimbangan akal untuk membuat suatu keputusan apabila tidak ada petunjuk melalui Al-Quran atau hadis. Karena zaman ini berkembang kan makin bermacam-macam yang kita hadapi, sehingga jika tidak ada tercantum dalam Al-Quran atau hadisnya, itu dilakukan ijtihad. Untuk dapat berijtihad, seorang mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad ini harus belajar berdasarkan realitas masyarakat dalam berbagai bentuk kehidupan. Jadi seorang mujtahid itu perlu dibekali dengan kekuatan moral dan integritas spiritualitas agar menjadi motivator bagi masyarakat muslim, sehingga lebih berani menghadapi perubahan dan tantangan kehidupan modern. Keberanian dan kepercayaan ini akan menciptakan komunitas Islam yang kuat, moral murni, pengetahuan tinggi, berprinsip, berkompromi, dan selalu berkontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Karena pastinya ya, setiap bangsa dengan umat manusia itu sangat memerlukan moralitas yang baik, akhlak yang unggul, jiwa yang kokoh, dan cita-cita yang tinggi. Nah, dalam tasawuf akhlaki ini terdapat banyak prinsip-prinsip positif yang mampu mendongkrak moralitas dan mengembangkan masa depan manusia. Jadi di dalam tasawuf akhlaki itu ada muhasabah atau introspeksi diri untuk menjadikan diri lebih baik, melepaskan diri dari sifat-sifat buruk atau yang sudah kita bahas tadi adalah taholli, dan menghias diri dengan sifat-sifat yang mulia atau tahali. Nah, semua hal itu yang apabila kita lakukan, memperbaiki akhlak dan segala macamnya, itu jika ditanamkan kepada masyarakat modern, maka akan menyelesaikan problematika kekosongan dan kehampaan jiwa. Ajaran-ajaran tasawuf apalagi yang berkenaan dengan ibadah, zikir, taubat, dan berdoa itu akan menumbuhkan kebahagiaan bagi manusia dan menciptakan harapan untuk hidup bahagia di akhirat nanti. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi praksis kesufian tasawuf akhlaki dalam bidang psikologi. Dalam pembahasan ini mengenai bagaimana tasawuf akhlaki digunakan dan dipraktekkan pada penerapan di bidang psikologi itu sendiri. Salah satu cara yang diajarkan para sufi dalam aliran tasawuf akhlaki untuk mempertajam rasa ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah bermunajat. Munajat dapat dipahami sebagai pencurahan hati kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk melaporkan semua aktivitas baik dan buruk yang telah dilakukan oleh manusia dengan cara penyampaian bahasa yang lembut serta perasaan mendalam yang dihiasi oleh memuja dan memuji kebesaran serta kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat memiliki fungsi sebagai ibadah, zikir, serta doa yang keluar dari hati nurani terdalam. Munajat dapat menimbulkan suatu perasaan khauf atau perasaan takut tidak didengar dan roja atau mengharap diterima. Perasaan khauf dan roja ini yang kemudian dapat berguna dan diimplementasikan dalam bidang psikologi. Implementasi tersebut digunakan dalam pembentukan karakter kepribadian anak dan remaja dengan rasa khauf dan roja. Pendidikan karakter dalam bidang psikologi erat kaitannya dengan pembahasan pada bidang psikologi pendidikan dan pendidikan Islam atau psikologi Islam itu sendiri. Pendidikan kepribadian pada anak remaja dengan basis khauf dan roja berfungsi agar anak memiliki rasa takut serta harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seimbang, agar terwujudnya keimanan yang dapat diekspresikan dengan baik. Hal ini ada dan kita kutip dalam
Jurnal yang telah ditulis oleh Bu Casmini, Taufik Nurfadi, dan Putri Kusumaningrum. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penerapan Hauf dan Roja pada pendidikan karakter anak dan remaja bisa dilakukan dengan melewati beberapa tahapan, yaitu pembentukan kepribadian remaja dengan pembentukan kebiasaan serta kerohanian yang luhur. Penanaman nilai Hauf memunculkan rasa takut dan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, serta Roja dapat menimbulkan jiwa optimis dan karakter yang baik, bahwa segala perbuatan dilakukan atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi adalah materi mengenai psikologi sufi di era perkembangan tasawuf akhlaki dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dan ingin didiskusikan, bisa bertanya melalui grup WA ataupun komen video YouTube yang ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.